Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen kelas Matematika Online. Masih di bab lingkaran, kali ini kita akan membahas tentang sudut dalam lingkaran, sudut luar lingkaran, dan segi empat tali busur. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini sudut dalam lingkaran. Silakan adik-adik perhatikan lingkaran berikut ini. Dalam lingkaran ini ada 4 buah titik keliling, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Kemudian misalnya saya tarik sebuah garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik D. Kemudian saya buat lagi sebuah garis yaitu menghubungkan titik B dengan titik C. Nah, hasil dari perpotongan kedua garis ini yaitu garis AD dan juga BC membentuk beberapa sudut. Misalnya titik sudutnya saya namakan sebagai titik sudut S. Nah, dari perpotongan kedua garis ini terbentuk 4 buah sudut, yaitu sudut S1, kemudian ini sudut S2, kemudian ini sudut S3, dan yang ini sudut S4. Semua sudut ini dinamakan sebagai sudut dalam lingkaran. Mengapa demikian? Karena posisi sudut S1 sampai dengan S4 ini ada di dalam lingkaran. Adik-adik kalau misalnya masih ingat materi yang kemarin, bahwasanya adik-adik sudah mengenal apa itu sudut pusat. Nah, sudut pusat itu juga sudah termasuk ke dalam sudut dalam lingkaran. Karena dia posisinya juga ada di dalam lingkaran. Nah, jadi dalam materi ini kita akan mencari tahu berapa besar sudut dalam lingkaran. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, di sini yang harus adik-adik pahami bahwasanya sudut S1 ini akan sama dengan sudut S3. Mengapa demikian? Karena sifat sudut yang saling berseberangan atau bertolak belakang itu adalah sama. Jadi saya tulis di sini sudut S1 ini sama dengan sudut S3. Selanjutnya, sudut S2 ini akan sama dengan sudut S4 karena S2 bertolak belakang dengan sudut S4 ya. Jadi saya tulis di sini sudut S2 ini akan sama dengan sudut S4. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas untuk menemukan besar sudut dalam lingkaran yaitu sudut S1 dan sudut S2 saja. Sudut S3 nanti sama dengan S1 dan sudut S4 nanti sama dengan S2. Oke, langsung saja kita bahas bagaimana menemukan sudut S1. Untuk menemukan sudut S1, pertama kita harus membuat sebuah segitiga yang memposisikan S1 ini sebagai sudut luar segitiga. Nah, sehingga untuk memposisikan sudut S1 sebagai luar segitiga, kita bisa menarik sebuah garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B seperti ini ya. Sehingga terbentuklah segitiga ABS. Nah, ini adalah titik S di mana titik-titik sudut S ini ada 4 yaitu S1, S2, S3 dan 4. Ini namanya titik S ya. Jadi segitiga ini ABS ya. Nah, sedangkan kita lihat S1 ini dia posisinya ada di luar segitiga ABS, yaitu ada di luar ini ya. Sudut luar segitiga berarti dia ya. Sudut luar segitiga. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sudut luar segitiga itu nanti hasilnya adalah penjumlahan dua buah sudut di dalamnya, yaitu sudut A dengan sudut B. Nah, jadi kita akan mencari dulu nih sudut A berapa dan sudut B berapa. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini saya tulis sudut A atau boleh kita tulis sebagai sudut BAD ya. BAD. Nah, perhatikan kaki-kaki sudut A ini. Kaki pertama yaitu kakinya BA, kemudian kaki yang kedua yaitu AD. Nah, sudut A dia menghadap ke busur ini ya. Busur BD. Sebagaimana sudah kita pelajari di video sebelumnya, bahwasanya sudut keliling ini besarnya adalah setengah dari apa ini? Busur yang ada di hadapannya. Berarti sudut A ini adalah setengah dari busur
BD. Oke, kita tulis di sini. Sudut A adalah setengah busur BD. Nah, paham ya? Kemudian sudut B juga sama. Kita perhatikan lagi sudut B. Oke, kita tulis sudut B atau istilahnya dengan menggunakan kaki sudut yaitu sudutnya sudut ABC ya. ABC. Kaki yang pertama ini AB, kaki yang kedua BC. Oke, ini juga sama. Dia adalah sudut keliling, sehingga besar sudut B atau sudut ABC ini akan sama dengan setengah dari busur yang ada di hadapannya, yaitu busur AC. Ya, jadi dia setengah dari busur AC. Paham ya sampai sini ya? Ini sudut A, sudut B semuanya adalah sudut keliling. Jadi besarnya adalah kita gunakan sifat dari sudut keliling yaitu setengah dari busur yang ada di hadapannya. Nah, selanjutnya untuk sudut S1, oke, sudut S1 ini adalah sudut luar segitiga. Dia ada di luar segitiga ABS. Sehingga untuk sudut luar segitiga ini rumusnya adalah hasil dari penjumlahan sudut di dalam segitiga yaitu sudut A dan sudut B ya. Dua buah sudut di dalam segitiganya yaitu sudut A dan sudut B. Nah, untuk sudut S1 ini sama dengan sudut A tadi tahu setengah BD, kita tulis setengah dari busur BD. Kemudian untuk sudut B ini adalah setengah yang ini ya, setengah dari busur AC. Sehingga untuk sudut S1 ini sama dengan kita faktorkan ya, jadi kita keluarkan setengahnya, kemudian kita tuliskan dalam kurung yaitu BD, kita jumlahkan dengan yang ini ya, AC. Oke. Nah, jadi inilah konsep dari sudut dalam lingkaran, di mana sudut dalam lingkaran ini adalah setengah dari jumlah busur yang ada di hadapannya ya. Di sini kan S1 di hadapannya ada AC dan di sini juga ada BD ya. Ditambahkan nanti ya. Nah, bagaimana untuk S3? Nah, sudut S3 ini karena sama dengan S1 berarti dia sama yaitu setengah dari busur BD ditambah dengan busur AC. Selanjutnya kita cek yang sudut S2 ya. Sudut S2 juga sama caranya seperti mencari sudut S1 di mana kita menempatkan sudut S2 ini sebagai sudut luar segitiga, yaitu kita bisa membuatnya dengan cara kita tarik garis dari titik A ke titik C sehingga terbentuklah segitiga ACS ya, di mana S2 ini sebagai sudut luar segitiga karena dia berada di luar segitiga ACS. Nah, untuk menemukan besar sudut S2 kita perlu tahu berapa sudut A yang ini ya dan berapa sudut C yang ini. Nah, sudut A kita perhatikan, kita tulis dulu di sini. Sudut A atau boleh ditulis sebagai sudut CAD ya. CAD. Oke, sudut CAD ini besarnya adalah setengah dari busur yang ada di hadapannya. Nah, sudut A ini menghadap ke sini ya. Nah, berarti busurnya adalah busur CD. Berarti dia setengah dari busur CD. Kemudian yang sudut C, oke, sudut C kita tulis juga atau boleh ditulis sudut ACB. Sudut ACB. Ini besarnya adalah setengah dari busur yang di hadapannya. Ya, sudut C berarti di hadapannya busurnya adalah busur AB ya. Nah, ini ya. Perhatikan kaki-kaki sudut C ini. Oke, berarti dia setengah dari busur AB. Nah, selanjutnya untuk sudut S2. Nah, S2 yang ini ya, dia adalah sudut luar segitiga sehingga besarnya adalah jumlah dari dua sudut yang ada di dalam yaitu sudut A dan sudut C. Berarti dia jumlah dari sudut A dan sudut C.
Nah, sudut A tadi yang ini ya, setengah dari busur CD, kemudian sudut C ini adalah setengah dari busur AB. Oke ya, seperti itu. Nah, ini adalah sudut S2. Maka sudut S2 ini sama kita faktorkan dulu yang setengahnya, kemudian kita tuliskan dalam kurungnya, boleh AB dulu ya. Busur AB dulu boleh, ditambah dengan busur yang ini, CD. Oke. Nah, ini adalah besar sudut S2 dan juga sudut S4. Dia besarnya sama ya. Nah, jadi kesimpulannya, semua sudut dalam lingkaran itu besarnya adalah setengah dari jumlah busur-busur yang ada di hadapannya. Jadi kalau untuk S1 dan S3 dia menghadap ke AC dan juga menghadap ke BD, maka dia setengah dari BD ditambah dengan AC. Sedangkan untuk S2 dan S4 dia menghadap ke AB dan juga menghadap ke CD. Maka rumusnya adalah setengah dari busur AB ditambah dengan busur CD. Oke, itu untuk sudut dalam lingkaran.